Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menghantarkan kita dari jalan jahiliyah ke jalan Islamiyah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang materi ilmu dakwah, diantaranya tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, kemudian proses dan unsur-unsur dakwah, serta objek studi ilmu dakwah. Baiklah, sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Nur Alisa Putri Azahra dengan nomor induk mahasiswa 240104010078 dengan dosen pengampu ilmu dakwah yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yada'u, da'wan, doa, yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan, atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Dan istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah tabligh, amar ma'ruf nahi munkar, mau'izah hasanah, tabsyir, inzar, wasyiyah, tarbiyah, ta'lim, dan khutbah. Selanjutnya, fenomena dakwah. Menurut Asep Soiful Muhtadi dalam kajian dakwah multiperspektif menjelaskan bahwa dakwah kini berkembang mengikuti perubahan zaman. Salah satu fenomena penting dalam dakwah adalah penggunaan media digital dan media sosial. Adapun tinjauan semantik ilmu dakwah, yaitu istilah dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja da'a, yang berarti memanggil, mengajak, atau menyeru. Dan definisi para ahli tentang ilmu dakwah yaitu sebagai ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip dasar, metode, teknik, dan efektivitas penyampaian pesan Islam kepada audiens yang heterogen. Menurut Profesor Toha Yahya Omar, MA, mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Profesor Ahmad Hashmi, dakwah Islamiyah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islamiyah yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahfuz, definisi tentang ilmu dakwah yaitu memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, materi yang kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam dakwah. Dalam buku K3 Musa'a dan Mahfud, dijelaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai wahyu yang memberikan petunjuk hidup bagi umat Islam. Setiap ayat dalam Al-Quran
mengandung pesan moral dan spiritual yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hadis yang merupakan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk menjelaskan dan memperjelas ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu fungsi. Menurut Asep Saiful Muhtadi, fungsi utama dakwah adalah sebagai sarana penyebaran ajaran Islam, pembinaan akhlak, dan penguatan komunitas umat. Dakwah berperan dalam mendidik masyarakat tentang nilai-nilai keislaman serta membina moral individu agar sesuai dengan ajaran agama. Dakwah juga berfungsi untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat dengan memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan untuk tujuan dakwah, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup beragama masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyebarluaskan nilai-nilai Islam ke seluruh lapisan masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, materi 3, proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah yaitu penyampaian ajaran Islam, yang mana dakwah adalah suatu proses penyampaian kepada umat manusia. Ini tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tapi juga merupakan usaha untuk mengubah cara berpikir, dan menjalani hidup manusia menuju kualitas kehidupan yang lebih baik. Tujuan dari komunikasi dakwah adalah terjadi perubahan tingkah laku, sikap, atau perilaku yang sesuai dengan pesan Quran dan hadis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan permohonan, pemahaman, dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun unsur-unsur dakwah, yang pertama yaitu da'i atau pelaku dakwah, yang kedua mad'u, penerima dakwah, yang ketiga maddah atau materi dakwah, yang keempat wasilah, media dakwah, dan yang kelima thoriqah atau metode dakwah, serta yang keenam yaitu atsar atau dakwah. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur dakwah. Pertama, da'i atau pelaku dakwah. Da'i adalah seseorang yang terlibat dalam aktivitas dakwah, yaitu menyampaikan ajaran agama terutama Islam kepada orang lain. Tugas da'i meliputi edukasi, pembinaan, dan pengingat mengenai nilai-nilai agama dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran tersebut masyarakat. Da'i dapat berperan sebagai penceramah, pendidik, atau penasehat dalam berbagai konteks seperti masjid, komunitas, maupun media sosial. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah yang kedua yaitu mad'u atau penerima dakwah. Mad'u atau penerima dakwah adalah individu atau kelompok yang menjadi target atau penerima dakwah. Mereka adalah orang-orang yang diajak untuk memahami, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Mad'u dapat berasal dari berbagai belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga
Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh dai biasanya disesuaikan dengan bahan dan kondisi mereka. Tujuan utama dalam berinteraksi dengan mad'u adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman agama serta mendorong keagamaan yang lebih baik. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah yang ketiga yaitu madah atau materi dakwah. Madah atau dakwah atau isi yang disampaikan oleh dai dalam proses dakwah, yang mana ini mencakup berbagai tema dan topik seperti ajaran, nilai-nilai moral, dan sejarah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu wasilah atau media dakwah. Wasilah atau media dakwah adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u. Selanjutnya yang kelima, thariqah atau metode dakwah. Thariqah atau metode dakwah adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh dai dalam menyampaikan pesan dakwah. Selanjutnya yang terakhir yaitu athar atau efek dakwah, yang merujuk pada dampak atau perubahan yang dihasilkan dari aktivitas dakwah. Selanjutnya, studi ilmu dakwah. Objek formal. Objek formal dalam ilmu dakwah merujuk pada aspek-aspek yang menjadi fokus kajian dan aktivitas dakwah itu sendiri. Dan menurut Muhammad Ridho Sabibi, objek formal ini mencakup proses pengolahan, penyampaian, dan penginterpretasian pesan-pesan keagamaan dalam interaksi sosial masyarakat. Contohnya seperti proses dakwah dan kegiatan tabligh. Selanjutnya, objek studi ilmu dakwah yang kedua yaitu objek material. Objek material dalam ilmu dakwah adalah substansi atau isi dari ajaran yang disampaikan melalui dakwah. Menurut Muhammad Ali Aziz, objek material ini terutama berfokus pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Contohnya seperti ajaran Islam dan dimensi normatif.